Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada dewan juri yang terhormat, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta hadirin yang saya banggakan, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang terhormat, perkenalkan, nama saya Darmawan Eka Hartanyo dari Man Insan Cendikia Pekalongan. Hadirin semuanya, interaksi kita dalam Islam ada 3. Yang pertama, habnum minallah. Yang kedua, habnum minan nas. Dan yang ketiga, habnum min alam. Habnum minallah adalah relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Habnum minan nas adalah relasi horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan habnum min alam adalah hubungan kita dengan alam lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggarisbawahi habnum min alam sebagai pokok bahasan kita. Namun sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu. Kita ini bernafas dengan apa? Bapak Ibu guru sekalian, dewan juri dan hadirin, setiap hari makan apa? Minum apa? Pakaian kita ini terbuat dari apa? Dan kita ini berada di mana? Ya benar. Kita bernafas dengan udara. Setiap hari kita makan nasi, atau mungkin roti, sayuran atau buah-buahan, atau mungkin yang lain. Kita minum air. Pakaian kita terbuat dari serat. Dan kita berada pada buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita gunakan bersumber dari alam, dan seluruh alam seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperbolehkan kita untuk menggunakan miliknya, namun bukan untuk merusaknya. Teman-temanku sekalian, negara yang kita cintai ini, berdasarkan indiastimes.com 15 Juli 2019, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Ini bukan suatu prestasi, kawan. Ini adalah musibah yang harus kita tangani bersama. Seandainya saja kita membuang sampah sembarangan ke sungai, maka akan mencemari sungai dan menyebabkan penyakit, menyumbat alirannya dan menyebabkan banjir. Seandainya kita mendirikan pabrik tanpa pengelolaan limbah yang baik, maka akan mencemari udara dan menyebabkan penyakit. Bukan hanya kita yang terkena, bukan hanya Anda yang terkena, tapi orang lain juga. Anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut terkena imbasnya. Albert Einstein pernah berkata, "The task of science among others is to discover the beauty of nature." Tugas sains antara lain adalah mencari keindahan dari alam. Namun,
sebelum adanya pernyataan ini, sebelum adanya himbauan-himbauan yang menarik, yang dibuat semenarik mungkin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu adalah orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini, pola pikir kita sebagai manusia harus dipahami betul-betul. Jangan karena kita sebagai khalifah seenaknya mengeksploitasi dan merusak alam. Justru kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus menjaga lingkungan dan berbuat adil pada lingkungan dan alam. Karena semua tindakan yang kita lakukan, semua perilaku yang kita lakukan terhadap alam akan berdampak pada diri kita sendiri. Contohnya saja membuang sampah ke sungai. Masalah ini dianggap sebagai masalah yang sepele, namun sebenarnya adalah masalah yang besar karena menyebabkan banjir. Selain itu, pembakaran hutan untuk lahan ataupun pemukiman yang menyebabkan longsor dan masih banyak. Hadirin sekalian, masalah ini bukan untuk dihafal, bukan untuk diisi pada soal uraian, namun untuk dipahami, dicari solusinya dan diterapkan solusinya itu. Mari kita berpikir logika. Misalnya saja Anda membuang sampah ke sungai, lama-kelamaan akan menyebabkan banjir. Banjir ini merugikan banyak orang, merenggut harta dan merenggut nyawa orang lain. Berarti secara tidak langsung Anda ikut dalam merugikan banyak orang. Anda ikut dalam merenggut harta dan nyawa orang lain. Walaupun manusia adalah tempatnya dosa, namun untuk mengurangi dosa-dosa yang kita berbuat selama ini atau bahkan menambah pahala bagi kita, mari kita bersama-sama menjaga, melestarikan dan mencintai mencintai lingkungan ya. Dengan apa? Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil seperti menjaga tanaman, pengelolaan sampah, menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga bisa ikut berinovasi dengan menciptakan energi alternatif maupun bahan-bahan penghancur limbah lainnya, dan tentunya yaitu reboisasi. Teman-teman sekalian, ada suatu hadis, ma min muslimin yaghrisu ghursa aw yasra'u zar'a fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya,
tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2321. Jelas sekali dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk merawat lingkungan, menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Sangat-sangat jelas. Teman-teman sekalian, tidak hanya mewujudkan yang belum ada, namun dengan menjaganya, karena mempertahankan tidak semudah mendapatkan, dan mendapatkan juga tidak semudah mempertahankan. Jika kita mau ada kecukupan di dunia ini untuk kehidupan manusia, tapi bukan untuk keserakahan manusia. Terima kasih, demikian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.